Santapan Harian Selasa 28 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-16 hingga ayat ke-28. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami memohon, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu dan senantiasa berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Di dalam keagungan nama-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 34 ayat 16 sampai 28. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Kamu harus juga mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu: Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, Samuel bin Amihud dari suku Bani Simeon, Elidad bin Kislon dari suku Benyamin, Buki bin Yokli seorang pemimpin dari suku Bani Dan. Dari anak-anak Yusuf, Haniel bin Efod, seorang pemimpin dari suku Bani Manasye, dan Kemuel bin Siftan, seorang pemimpin dari suku Bani Efraim, Elisafan bin Parnah, seorang pemimpin dari suku Bani Zebulon, Paltiel bin Azan, seorang pemimpin dari suku Bani Isakar, Ahihud bin Selomi, seorang pemimpin dari suku Bani Asyer, Pedail bin Amihud, seorang pemimpin dari suku Bani Naftali." Sahabat Santapan Harian, kepentingan setiap orang ataupun kelompok tentu berbeda. Untuk memberikan keputusan yang adil, maka kepemimpinan yang majemuk menjadi satu unsur yang penting. Tuhan menunjukkan kepada Musa negeri Kanaan dengan batas-batasnya. Ruben, Gad, dan setengah Manasye sudah mendapat tanah di seberang timur Sungai Yordan. Kemudian, Musa memerintahkan 9,5 suku yang akan mewarisi Kanaan membuang undi untuk menentukan tanah mereka. Selain keterlibatan Eleazar sebagai imam besar dan Yosua sebagai pemimpin yang akan menggantikan Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengambil satu pemimpin dari masing-masing suku dalam menentukan batasan tanah tiap-tiap suku. Tuhan menunjukkan keadilannya dalam pembagian tanah Kanaan. Dengan undian, tempat mereka ditentukan tanpa menimbulkan pertengkaran. Dengan adanya pemimpin seperti Eleazar dan Yosua, ada keseimbangan dalam kehidupan mereka. Dengan setiap suku memiliki satu pemimpin, maka kepentingan masing-masing suku juga diperhatikan. Apa yang Tuhan lakukan di sini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan umat-Nya. Memang kepentingan setiap orang tidak mungkin dipenuhi dengan sempurna. Namun kepemimpinan yang majemuk akan lebih memungkinkan semua keseimbangan ini terjadi. Dan setiap kelompok umat yang dipimpin mengerti bahwa kepentingan mereka juga diperhatikan. Hal itu juga menjadi pergumulan gereja. Memimpin umat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan usia yang berbeda, jelaslah tidak mudah. Jika ada kelompok yang merasa diabaikan, dapat menimbulkan perasaan diperlakukan dengan tidak adil. Itu juga yang terjadi di gereja mula-mula, sehingga ke-12 rasul memilih
7 diakan untuk melayani janda-janda dari kelompok yang berbeda. Mari kita upayakan supaya kepemimpinan dalam organisasi maupun gereja yang kita layani merupakan kepemimpinan yang majemuk. Mari kita berdoa. Kami mohon agar Engkau ya Allah memberkati setiap pemimpin kami dengan hikmat dan pengertian. Ajarilah kami untuk menghargai keberagaman dalam kepemimpinan dan bekerja sama dalam semangat persatuan. Semoga setiap suara dan kontribusi saling melengkapi untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam kelembutan kasih Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.